Halo semuanya, hari ini kita akan belajar terkait pengembangan chatbot yang lebih advance dari yang sebelumnya rule based, dan sekarang kita akan belajar ke pengembangan machine learning chatbot. Oke, untuk outline-nya sebenarnya cukup mirip dengan yang sebelumnya. Kita akan belajar terkait introduction dari chatbotnya terlebih dahulu. Lalu setelah itu kita akan belajar bagaimana pembuatan machine learning chatbot sendiri, dan nanti akan ditutup oleh kesimpulannya. Oke, untuk introduction-nya, jadi semua pembangunan chatbot itu semuanya sama. Dia akan menerima input dari user, lalu setelah itu dia akan memproses input tadi sehingga nanti dia akan memilih jawaban yang relevan, yang paling relevan dengan input yang tadi disampaikan. Lalu nanti jawaban yang relevan tadi akan diberikan kepada user. Nah, perbedaan antara machine learning dengan rule based tadi, kalau misalnya machine learning, karena dia algoritmanya namanya machine learning, di mana machine learning artinya mesinnya atau sistemnya itu belajar. Jadi pertanyaannya tadi itu apa, dia akan menjawab yang paling relevan. Nah, kalau yang rule based itu kan dia mencocokkan apa kata yang paling benar, lalu nanti dia akan mencari jawabannya gitu. Sedangkan di machine learning itu dia akan mencocokkan, dan mencocokkan ini itu bisa jadi juga misalkan kita ada tipu nih, itu dia akan tetap mencocokkan yang paling relevan sehingga jawabannya tidak sekaku yang rule based yang sebelumnya gitu. Lalu untuk di AI based atau di machine learning chatbot ini sendiri, dia sudah akan menggunakan tekniknya natural language processing yang kita pelajari di pengantar yang di sebelumnya, sehingga nanti dia akan cukup mempelajari atau memproses bahasa alami yang kita inputkan seperti itu. Lalu dia juga sudah ada intent, atau intent ini sebenarnya apa pertanyaan, dan lalu dia akan memberikan entity atau informasi yang akan disampaikan kepada si user seperti itu. Lah, untuk machine learning sendiri itu di sini akan dibagi menjadi dua materi, di mana materi yang pertama itu adalah machine learning klasik atau machine learning yang dasar terlebih dahulu. Nah, pertemuan selanjutnya kita akan belajar terkait machine learning yang lebih advance, yaitu deep learning gitu. Nah, untuk machine learning yang klasik sendiri, dia membutuhkan tokenizer atau key komponen yang kita pelajari di pertemuan yang sebelumnya gitu. Nah, nanti dari preprocessing atau key komponen tersebut atau namanya tokenisasi, kita bisa melakukan misalkan stop word, stemming, dan seterusnya gitu. Tapi hati-hati dengan yang saya sampaikan bahwa key komponen tadi itu harus based on case. Kalau misalnya Anda takut bahwa konteksnya akan hilang, lebih baik tidak dilakukan. Tapi yang wajib itu adalah tokenisasi. Kenapa? Supaya input yang tadi bisa diproses oleh mesin. Itu. Nah, untuk algoritmanya sendiri nanti dia akan melakukan preprocessing yang tadi saya sampaikan, lalu dia akan melakukan modeling. Modeling ini menggunakan algoritma machine learning. Jadi nanti algoritma machine learning itu ada sangat banyak sekali. Contohnya adalah naive Bayes, logistic regression, support vektor mesin, dan seterusnya. Ada sangat banyak sekali machine learning, tapi masih yang klasik ya yang kita pelajari hari ini, sehingga nanti outputnya itu bisa memberikan jawaban sesuai dengan pertanyaan kalian yang harus relevan. Oke, untuk kelebihan dari machine learning sendiri atau kelebihan dari chatbot machine learning, dia pertanyaan atau jawabannya itu sudah cukup luas. Jadi dia nanti sebenarnya jawabannya sudah kita tentukan, tapi pertanyaannya itu gak harus benar-benar eksak same atau benar-benar persis juga nggak masalah gitu. Dia akan cukup tetap bisa mencari jawaban yang sudah kita tentukan. Jadi untuk machine learning chatbot ini jawabannya juga sudah ditentukan ya teman-teman. Lalu yang kedua, kalau misalnya kita nanti sudah setting nih jawabannya, misalkan jawabannya itu kita tentukan ada beberapa bahasa, itu juga kita bisa. Jadi chatbot yang di machine learning ini itu ya kalau misalnya dibilang lebih pintar dibandingkan kalau misalnya kita menggunakan rule based yang sebelumnya gitu. Terus untuk kekurangannya sendiri, dia karena machine learning berarti kita harus menyiapkan tempat atau kita harus melakukan running modeling terlebih dahulu. Nah, itu juga butuh pelatihan atau butuh data yang besar. Kalau misalnya chatbotnya itu memang ingin lebih pintar, maka datanya harus lebih banyak gitu. Nah, itu kan berbeda dengan yang rule based. Rule based itu berapapun datanya dia akan memproses, tapi harus sesuai dengan script yang atau aturan yang sudah kalian tentukan. Sedangkan kalau di machine learning semakin banyak data, maka dia akan semakin pintar gitu.
Lalu kalau misalnya datanya banyak, artinya proses pelatihannya itu juga butuh waktu yang sangat banyak juga gitu, sehingga ini bisa dibilang ya dia kalau misalnya sama dengan manusia lah, kalau misalnya kita belajar lebih banyak, kita juga akan paham lebih banyak, seperti itu. Lalu sebenarnya di machine learning sendiri itu responnya kalau misalnya kelebihan di rule base itu pasti konsisten. Oke, jawabannya pertanyaan ini adalah jawabannya ini gitu. Nah, di machine learning sendiri nanti akan ada pengecekan yang namanya adalah similarity, di mana sebenarnya untuk pertanyaan yang kita input itu yang paling mirip itu sebenarnya ke pertanyaan yang atau ke jawaban yang mana gitu. Nah, ada kemungkinan bahwa jawaban tersebut itu tidak relevan gitu. Jadi mulai dari pengembangan chatbot nanti setelah ini machine learning, terus deep learning base, dan nanti LLM itu akan ada kemungkinan jawabannya itu salah. Berbeda dengan yang rule based, kalau selama kita mengikuti aturan yang ditentukan tadi, maka jawaban kita akan ya sesuai dengan jawabannya gitu. Tapi kalau misalnya dari sisi understanding konteksnya dan lebih pinter chatbotnya yang mana, maka machine learning, deep learning, dan LLM nanti itu akan lebih pintar dibandingkan rule based. Oke, kita akan masuk ke pengembangan machine learning chatbot. Oke, selanjutnya kita akan belajar untuk bagaimana mengimplementasikan pengembangan chatbot berbasis machine learning. Oke, jadi sesuai dengan yang saya sampaikan, untuk algoritma machine learning sendiri itu sangat banyak sekali gitu. Nah, yang di sini itu kita akan belajar terkait bagaimana machine learning yang namanya adalah naive Bayes. Nanti bagaimana pengembangan naive Bayes atau bagaimana sih sebenarnya algoritma naive Bayes itu mohon dipelajari di luar video ini ya teman-teman. Nah, sebenarnya saya juga sudah menyiapkan metode yang lain seperti random forest, lalu support vektor mesin gitu. Tapi sebenarnya tinggal penerapannya itu hanya menggunakan yang namanya library sklearn, tinggal dipanggil naive Bayes, lalu misalkan karena naive Bayes itu multinomial, saya memilih multinomial naive Bayes gitu. Lalu di sini juga ada karena yang tadi saya sampaikan untuk machine learning chatbot sendiri, dia itu sudah menggunakan tekniknya natural language processing, dan salah satu metode natural language processing yang akan kita pakai di sini atau untuk pemahaman katanya itu dia menggunakan feature extraction yang namanya adalah TF-IDF. Jadi dari kata atau dari kalimat yang sudah dimasukkan itu nanti akan dirubah menjadi suatu fitur atau suatu angka, sehingga nanti angka tersebut akan dimasukkan ke dalam machine learningnya, seperti itu. Oke, kita akan buat chatbotnya menggunakan naive Bayes ya teman-teman. Oke, jadi yang pertama untuk machine learning berarti kita butuh data training atau data yang kita gunakan untuk dipelajari oleh modelnya atau oleh machine learningnya gitu. Nah di sini itu saya sesuaikan dengan yang rule based supaya masih mengikuti ya. Jadi kita buat misalkan halo, hai, itu berarti halo juga, ada yang bisa saya bantu, hai berarti senang bertemu denganmu, lalu apa kabar, saya baik, terima kasih, kamu bagaimana, dan seterusnya, siapa kamu, terima kasih, dan selamat tinggal. Itu adalah data yang sudah kita siapkan, di mana ini itu adalah intent serta informasi yang akan kita jawab, seperti itu. Nah ini nanti akan kita masukkan, data ini itu akan kita masukkan sehingga modelnya akan belajar. Jadi untuk pertanyaan ini nanti jawabannya adalah seperti ini, seperti itu. Nah selanjutnya ini memasukkan data yang tadi, data training. Untuk data yang bagian awal atau pertanyaannya itu dinamakan sebagai X-train atau data fitur yang akan dipelajari, dan Y-train adalah output yang akan kita berikan kepada user. Jadi jawabannya itu apa, seperti itu. Lah selanjutnya itu kita akan menggunakan TF-IDF vectorizer miliknya sklearn. Ini kita tinggal import aja from sklearn feature extraction.txt import TF-IDF vectorizer gitu. Nah nanti dia akan mempelajari data X-train-nya atau data train yang sudah kita siapkan. Setelah itu kita memasukkan ke data yang tadi, kita masukkan ke model naive Bayes yang sudah kita tentukan gitu. Jadi tinggal model sama dengan multinomial NB,
buka kurung tutup kurung, dan kita feed ini jadi data yang tadi itu kita masukkan ke dalam modelnya, sehingga nanti dia akan belajar dari data tersebut gitu. Nah, ini digunakan untuk input dan proses diskusi yang akan kita lakukan seperti itu. Jadi nanti awalnya itu dia akan mengatakan, halo, saya chatbot berbasis machine learning gitu. Nah, sama dengan sebelumnya, kalau ingin berhenti atau sudah keluar dari chatbot yang dibangun, silakan ketik keluar seperti itu ya. Nah, nanti ini akan mengulang sampai nanti ada input keluar dari sistem atau input keluar dari yang pengguna masukkan gitu. Terus nanti dia akan ngeprint sampai jumpa dan chatbotnya selesai. Oke, kita langsung coba saja. Oke, nah kalau misalnya untuk model yang klasik atau model machine learning yang masih muda, itu trainingnya cukup cepat karena datanya juga kita hanya 6 data ya di sini. Tapi kalau misalnya nanti semakin kompleks yang tadi kita sampaikan, semakin kompleks data, maka dia butuh training yang semakin banyak juga gitu. Oke, langsung saja misalkan kita tekan atau kita inputkan halo gitu. Nah, kalau halo seharusnya dia akan menjawab halo juga, ada yang bisa saya bantu, seperti itu ya. Nah, mari kita cek karena di machine learning sendiri itu kan dia mencari jawaban yang lebih paling mirip dengan apa yang kita masukkan gitu. Nah, mari kita cek. Nah, kita sudah menekan halo. Nah, di sini karena tadi saya ada percobaan ya. Jadi di sini kita melihat inputnya adalah sini. Halo, saya chatbot machine learning. Nah, ini adalah awalan tadi. Kita tekan halo dan outputnya adalah halo juga, ada yang bisa saya bantu. Oke, bener ya teman-teman. Nah, kita coba kalau misalnya bilang hai. Nah, untuk output dari hai itu sesuai, hai, senang bertemu denganmu gitu. Nah, kita coba yang tadi. Jadi kalau misalnya di rule base tadi itu hai tapi A-nya 2 dan I itu kan outputnya, mohon maaf saya tidak paham dengan pertanyaan Anda kan. Nah, kalau misalnya di machine learning seharusnya dia akan paham seperti itu. Dia seharusnya akan menjawab, hai, senang bertemu denganmu. Nah, mari kita cek. Nah, seperti ini. Jadi terlihat bahwa outputnya itu untuk machine learning itu dia tetap walaupun tidak eksak atau tidak benar-benar match dengan pertanyaan yang kita masukkan, itu sebenarnya dia akan berhasil mencari jawaban yang paling mirip dengan apa yang kita tentukan tadi, seperti itu. Jadi ini adalah kelebihan yang chatbot, kalau misalnya kita membuat chatbot berbasis machine learning ya dibandingkan dengan rule based. Terus kita juga bisa mencoba misalkan apa kabar? Nanti pasti jawabannya adalah saya baik, terima kasih, kamu bagaimana, kayak gitu. Nah, seperti itu bagaimana penerapan dari chatbot untuk menggunakan machine learning. Ini saya berikan spoiler, kalau misalnya dengan menggunakan random forest classifier itu juga tinggal kita rubah saja bagian importnya. Jadi sklearn.ensemble import random forest classifier, bawahnya semuanya sama, tinggal fitnya ini kita ganti dengan algoritmanya random forest. Sama juga dengan kalau misalnya kita algoritmanya logistic regression, kita tinggal merubah bagian sklearn-nya saja atau bagian import library-nya saja. Di bawahnya juga sama, tinggal modeling model fit-nya ini juga yang perlu kita ganti. Begitu juga dengan algoritma support vector mesin. Jadi tinggal memanggil from sklearn.svm import linear svg kalau memang mau menggunakan svm classifier, semuanya sama, dan tinggal memanggil model linear svg. Seperti itu nanti pasti akan mengeluarkan output yang sama, seperti itu. Oke. Hari ini kita sudah belajar terkait bagaimana pembangunan chatbot berbasis machine learning. Nah,
Semoga kalian lebih paham sebenarnya perbedaan antara rule based dengan machine learning tadi itu bagaimana dalam pengembangannya. Nah, ini saya sampaikan lagi untuk conclusionnya. Jadi kalau misalnya kita menggunakan chatbot berbasis machine learning, itu ada pemahaman di mana sistem percakapannya itu dia sudah belajar dari data yang sudah kita tentukan gitu. Dan semakin banyak data, maka nanti chatbotnya akan semakin pinter. Nah, untuk kelebihannya sendiri, dia untuk machine learning atau chatbot machine learning ini dia ada pemahaman konteksnya. Lalu dia juga fleksibel terhadap beberapa variasi bahasa, terutama untuk perkembangan yang saat ini machine learning sudah cukup advance ya. Terus dia juga dapat belajar dari interaksi yang kita tentukan seperti itu. Lalu untuk kekurangannya sendiri itu butuh data yang banyak. Semakin banyak data nanti dia akan semakin pintar, sehingga dia akan membutuhkan banyak data supaya pintar gitu. Nah, kalau misalnya data yang diinputkan itu tadi banyak, artinya komputasinya juga tinggi dan waktunya untuk memprosesnya juga bisa jadi lebih lama seperti itu. Dan nanti dari sisi sistem dia akan lebih kompleks. Itu adalah conclusion hari ini. Semoga lebih paham, karena nanti selanjutnya kita akan belajar terkait bagaimana pembangunan chatbot di deep learning. Bye-bye.